welcome to my channel and jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Dini Septiantias dari Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Aku mau menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam kajian Islam. Jadi, yuk simak videonya, boleh sambil nyemil, santai, rebahan. Jadi jangan lupa yuk simak videonya. Manusia dalam Al-Quran itu artinya sangat beragam ya, sangat banyak. Terus dalam sudut sejarah pun ada, dalam sudut sosiologi pun ada Bani Adam, Al-Anas, Al-Bashar, ada juga Al-Insan, dan ada Al-Abdu. Yang pertama itu Bani Adam, di mana Bani Adam adalah manusia yang pertama. Manusia yang pertama turun ke bumi adalah Nabi Adam. Kemudian apabila ada orang yang mengajukan dengan teori Darwin, pasti akan terbantahkan dengan hal di mana yang ada dalam Al-Quran. Jadi teori Darwin ini tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran pun Allah sering menyebutkan ya Bani Adam dalam surat Yasin ayat 36, yaitu manusia pertama yaitu Nabi Adam. Kemudian adapun penciptaan Nabi Adam, menurut beberapa literatur bahwa dalam diri manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur cair dan unsur padat. Dan dalam tubuh manusia itu pun sekitar 70% itu unsur cair dan sisanya 30%-an itu unsur padat. Jadi sama seperti Nabi Adam, di mana Nabi Adam diciptakan dari air dan tanah, di mana air itunya 70% dan tanah liatnya 30%. Tentu itu sudah ada dalam Al-Quran. Itulah asal muasal dari diciptakannya Nabi Adam, dan juga dari sudut pandang sejarah, yaitu Nabi Adam adalah manusia pertama yang turun di bumi. Kita sebagai muslim, orang yang beragama Islam, harus percaya akan hal itu, yaitu manusia pertama yang turun di bumi sudah ada dalam Al-Quran, Al-Anas, yaitu Nabi Adam adalah manusia pertama yang di bumi. Kemudian Nabi Adam ini diciptakan tidak semata-mata untuk tidak berkembang biak. Setelah Nabi Adam diciptakan, perlunya pendamping hidup, di mana hal tersebut manusia bisa dikaji dengan segi basyarah, yaitu dalam segi biologis, yaitu manusia harus berkembang biak, di mana adanya ketertarikan antara lawan jenis, yaitu yaitu laki-laki dengan perempuan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi, yaitu kita tidak boleh menikah dengan sesama jenis, kita harus menikah dengan lawan jenis agar bisa mendapatkan sebuah keturunan, yaitu dengan harus menikah. Jika kita menikah dengan yang sesama jenis, misal laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pasti akan tidak bisa mendapatkan sebuah keturunan. Dan juga hal tersebut itu pun dilarang oleh agama. Dengan hal tersebut, maka manusia bisa disebut dengan basyarah, yaitu manusia harus berkembang biak dalam segi biologisnya. Itu teman-teman. Yang ketiga yaitu dari segi sosiologisnya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti butuh dari bantuan orang lain, dan manusia adalah makhluk sosial. Begitupun juga Nabi Adam, maka diciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya, dan untuk Hawa dan Nabi Adam ini untuk berkembang biak, dan anak cucunya pun menepati tempat sampai seluruh dunia hingga masa kini kan ya. Terus manusia dikaji dari segi sosiologinya, di mana yaitu sosial, banyak sekali berbagai macam manusia, yaitu dari India,
Eropa, Indonesia, di negara-negara lainnya juga ada, dari benua Asia, Afrika, dan lain-lain. Berbagai negara itu adalah semuanya keturunan Nabi Adam. Mereka ada karena adanya proses dari berkembang biak. Lalu dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia untuk berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Kemudian di mana manusia itu memiliki cara berbicara, berbahasa, berbudaya, adanya adat istiadat, dan lalu pun cara berpakaian mereka pun dari berbagai negara pun berbeda. Lalu mereka di dalam Al-Quran ditegaskan tujuan Allah yaitu untuk saling mengenal, di mana agama mereka sama, Tuhan mereka sama yaitu Allah SWT, nabinya sama, kemudian hajinya sama, puasanya sama, semuanya sama, tapi masih ada kayak cacian, pembulian, padahal seagama ya. Terus saling membunuh ataupun menghancurkan, itu sudah bukan tujuan dari Allah ya menciptakan manusia, di mana ada dalam ayat kita Arafah yaitu kita harus saling mengenal. Secara sosial yaitu an-nas. Manusia itu adalah al-insan, yaitu manusia dalam segi intelektual, yaitu makhluk yang di dunia ini manusia yang paling mulia, paling sempurna. Dimana maksudnya dari sempurna ini dari segi fisik, segi akalnya, segi otaknya, dari segi hatinya, sehingga manusia ini bisa dikatakan dapat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perilaku manusia ini ada yang buruk ya. Manusia namanya banyak, tapi masing-masing dari nama itu ada tujuannya. Yang terakhir, manusia sebagai harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang kita lakukan itu harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tentang ibadah saja, tetapi kayak contohnya kita bekerja, pekerjaan, belajar, kita makan pun merujuk kepada Allah SWT, karena kita adalah hamba Allah. Lalu misal kayak kita mau makan itu bukan hanya sebatas mengisi perut yang lapar terus kenyang ya udah gitu, enggak. Ya kita makan niat, terus dalam nasinya kayak misal nasinya itu ada kayak barokahnya tersendiri, ada mendapatkan pahala dari makannya juga bisa, karena niat kita yaitu karena Allah Ta'ala. Lalu manusia diciptakan untuk saling mengenal, saling melindungi, saling memuliakan. Dan dalam hadis Nabi bahwa manusia itu pun tempatnya salah dan lupa, jadi pasti manusia itu ada kekurangan, kadang sering lupa, kadang salah. Jadi kita manusia berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, tapi meskipun itu sulit, tetapi namanya juga manusia, pasti ada tempat salah dan lupanya. Manusia yang kedua kan yaitu Hawa, di mana Hawa diciptakan dari selnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dan Hawa ini memiliki sedikit kemiripan. Sama seperti manusia yang suami istri yang sudah menikah, pasti adanya kemiripan kan, kayak kalau kata orang dulu ya, jodoh kita ya cerminan diri kita sendiri, maka kadang memiliki sifat yang sama, perilaku yang sama, biasanya kayak muka sedikit sama gitu ya. Terus dimana manusia itu saling membutuhkan, perempuan butuh laki-laki, laki-laki butuh perempuan juga gitu. Sebenarnya dimana manusia adalah sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Mungkin itu sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan.
Saya masih belajar di sini, jadi mohon maaf bila ada kurang apapun. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan next video selanjutnya yang mungkin ada topik yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.